Saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan, penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Kenapa si Raffelino Gembel ini tiba-tiba muncul gitu loh? Pasti kita ada langkah-langkah hukum yang kita berjalan ya. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengambil langkah tegas dengan menggugat balik Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik. Gugatan itu dilayangkan Ridwan Kamil lantaran menganggap Lisa Mariana telah merusak reputasinya sebagai tokoh publik. Dengan dilayangkan gugatan perdata terhadap Lisa, perdamaian makin jauh dari harapan, mengingat sebelumnya suami Atalia Praratya itu sudah melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Meski laporan pidananya itu sedang berjalan, Lisa sekalipun belum diperiksa sebagai terlapor. Lantas, apa tanggapan pihak Lisa Mariana atas gugatan balik yang dilayangkan Ridwan Kamil senilai 105 miliar rupiah? Kalau masalah gugatan yang 105M tersebut, kita sampai saat ini kan baru tahu dari media saja gitu. Jadi ada bahwa sudah ada didaftarkan di Pengadilan Bandung ya. Di Pengadilan Bandung kita baru tahu dari media. Dan belum ada kita terima sama sekali gugatannya seperti apa. Cuman kan ya menurut saya sih halu dan masuk akal gitu. Yang dirugikan siapa, yang dicemarkan nama baik siapa di sini kan. Agak nggak mengerti, jadi ya masih santai aja sih jawabnya. Langkah ke depan pasti kita akan hadapi. Ya Pak RK-nya ketawa aja. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Nanti kita dalam gugatan balik, kita akan jauh lebih besar nilai daripada 16 miliar. Itu yang akan kita gugat 100 miliar bila perlu. Terkait rekompensi, ya pasti ketika seseorang ya digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada apa istilahnya bukti otentik bahwa yang ini ya. tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum, itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekompensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini, yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Sudah. Dia juga 2 minggu yang lalu ngobrol sama saya bilang ya biarin aja gitu kan, kalau namanya gugatan kan hak semua warga negara Indonesia bisa menggugat dan pasti pengadilan akan menerima. Masalah nanti itu terpenuhi atau enggak kan semua harus diuji nanti di pengadilan. Pasti kita ada langkah-langkah hukum yang kita berjalan ya, cuman ya kita juga nggak mau menganggap sepele juga sih, cuman tapi kalau kita bilang aneh sih, agak aneh ya kan, ya halu lah saya bilang gitu, kok yang dirugikan siapa gitu, terus yang digugat siapa gitu kan, terus yang dicemarkan nama baiknya siapa ya kan, saya rasa sih agak aneh gitu. Toh juga Bapak itu kan sudah bikin berjalan dengan laporan di Bareskrim juga kan, ngapain banyak-banyak gitu, kita juga ngerti, tapi yang jelas kita pasti akan ada strategi ke depan, masih santai aja sih. Yang jelas kan kalau emang mau perkara ini terang benerang dengan jelas, kita kan udah coba untuk berbicara berulang-ulang kan, mau duduk bersama, mau seperti apa, tapi tidak ada gitu. Sosok Raffelino yang disebut-sebut saksi kunci dalam polemik identitas anak yang diduga hasil hubungan terlarang Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil dikabarkan minggu ini akan muncul ke tengah publik untuk mengambil satu peran penting sebagai pihak ketiga yang meminta tes DNA untuk memastikan siapa ayah kandung anak Lisa Mariana, yang selama ini diyakini jika Ridwan Kamil adalah ayah kandungnya. Tes DNA yang disebut-sebut sebagai satu-satunya jalan untuk memastikan ayah kandung dari anak Lisa
terus menuai polemik, mengingat masing-masing pihak masih sibuk mengumbar narasi dan wacana tanpa ada kesepakatan nyata kapan ketiganya bersedia melakukan tes DNA bersama. Setidaknya, itulah alasan kuasa hukum Lisa, John Boy, yang meragukan tes DNA dapat digelar bersama antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan Revelino yang selama ini terus muncul dalam perbincangan publik usai mengaku jika dirinya mempunyai hubungan masa lalu dengan Lisa hingga mempunyai seorang anak. Lantas apakah hadirnya sosok Revelino tidak diinginkan oleh Lisa Mariana? Iya, tes DNA itu kan nggak mungkin klien kami dengan anaknya saja, nggak bisa berdiri cuman sendiri. Yang pertama menggemurkan tes DNA adalah pihak dari RK. Kita siap, klien kami siap kok untuk tes DNA. Kalau mau, ya udah, ini yang keterkaitan ini udah selesai dari kemarin. Kalau misalnya dari pihak RK ataupun klien kami dengan anaknya klien kami mau nih, tanpa perlu harus ada acara laporan di Bareskrim, ada gugatan yang kami buat, nggak bakal sepanjang ini ceritanya. Mungkin udah ketahuan di situ. Kalau emang tujuannya mencari kebenaran, di sini kan masih ceritanya kan namanya dicemar baikan lah atau apa segala macam ya kan. Tapi yang pihak sana aja nggak ada kemunculan yang jelas gitu loh. Selalu pihak kuasa hukum yang berbicara, kan itu aja. Itu kan pendapat dari pihak kuasa hukumnya ataupun pihak RK sendiri. Nggak mungkin kita berjalan dari awal itu kalau kita tidak mempunyai bukti kuat gitu. Nggak cuman ngasal juga gitu. Kalau misalnya pendapat asumsi dia, ya terserah sih gitu kan. Kita lagi bertarung di pengadilan. Sekarang saya berbicara di sini bukan permasalahan misalnya tes DNA. Anak tersebut kan harus tes DNA, muaranya gitu, untuk menentukan bahwa itu anak RK atau bukan. Tapi perbuatan yang sedang terjadi ini kan sudah ada. Apakah layak seorang pejabat publik bertemu dengan klien kami? Dalam hal apa? Kan itu aja. Masalah dia misalnya terjadi apa-apa, ya hanya dia dan Tuhan yang tahu ke depannya. Itu yang harus lagi diuji semua, maupun di pidananya ataupun di perdatanya kan. Gitu. Jadi saya nggak terlalu ini banget sih, terlalu pusingkan banget. Kita dari mulai awal munculnya perkara ini, kita udah coba untuk kirim surat undangan, sampai berjalan dengan gugatan untuk mediasi, kan tidak ada. Ya kalau permasalahan itu masalah teknis lah, masalah minta maaf segala macam. Seharusnya kan kejadian ini kan mereka berdua nih. Mereka lah seharusnya internal bisa berbicara. Itu aja. Kita merasa punya hak tapi tidak dilibatkan dalam pokok persoalan, maka kita berhak melibatkan diri untuk masuk di dalam sebagai pihak begitu yang sedang bersengketa. Sah-sah saja itu mah diatur, biasa-biasa aja, gak ada yang spesial juga. Cuman kami menunjukkan bahwa ini bentuk keseriusan kami, bahwa kami tidak main-main di sini. Bahwa Revelino itu tidak hanya pansos ataupun apa. Mari kita buktikan nanti keseriusan dan kesungguhan kita untuk memperjuangkan CA itu. Revelino tidak hanya meminta tes DNA, tetapi juga mengajukan intervensi sebagai pihak yang ingin diikut sertakan dalam sidang gugatan perdata antara Lisa dan Ridwan Kamil yang beberapa waktu lalu digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas apa kata pihak Lisa atas upaya Revelino yang dalam berbagai kesempatan muncul dan mengaku sebagai ayah dari anak Lisa yang sah? Penumpang gelap, ya kan? Ya, itu sih sah-sah aja kan. Seperti saya bilang bahwa pengadilan pasti akan menerima mau dia gugatan, intervensi. Cuman saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Apa yang dia menjadi kaitan antara gugatan kita dengan RK gitu loh. Kalau bicara intervensi kan ada kerugian yang juga diikut sertakan di situ. Ya nanti kita lihatin aja, karena tanggal 30 kan baru ikut semua nanti. Ya mudah-mudahan sih bisa out sih, itu aja sih. Biar nanti di pengadilan aja berproses sih kalau itu. Jadi nggak terlalu kita pikirkan kalau itu. Berdiri masing-masing sih kalau menurut saya. Kalau bicara menguatkan berarti kan ada konsorsium dong mereka kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih berdiri dengan masing-masing. Cuman ya nggak tahu fungsinya dia apa gitu. Saya rasa sih salah caranya dia gitu.
nggak berwibawa gitu kan, ngapain dia harus intervensi? Coba berpikir sendiri dengan langkah sendiri gitu loh. Kalau dia emang betul seperti yang dia bicarakan bahwa ini berjuang untuk bla bla bla, tata bicaranya ditata dulu dan banyak bertobat aja sih, itu aja sih dia bilang. Yang jelas kami bersama dengan tim kami ya untuk ikut masuk di dalam persoalan yang sedang berlangsung, yang gugatan yang diajukan oleh LM. Adalah kami berencana mau masuk sebagai intervensi. Begitu. Jadi kami nggak ada urusan dengan siapapun di situ. Kami di sini hadir nanti intervensi itu berdasarkan inisiatif sendiri. Ya biasa aja lah, biarin aja orang. Saya pikir ngapain gitu loh. Namanya intervensi kan dia tuh ada hal yang dirugikan juga di situ. Kalau dia berbicara gembor-gembor mau ini, kenapa nggak dari dulu lah gitu. Terus janganlah numpang di perkara orang. Kalau dia perlu peran yang bagus, berbicara sama saya kasih peran yang bagus dia. Itu aja sih. Jadi kita nggak terlalu pusingkan kalau masalah intervensi itu kan, nanti itu biar pihak pengadilan yang memutuskan bahwa dia bisa masuk sebagai tergugat atau enggak. Itu aja. Ya artinya begini, kami menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak ngomong doang, bahwa ini serius. Revalino tidak main-main di sini. Kan begitu. Selama ini kan banyak komentar netizen itu mana bukti keseriusannya, jangan cuma ngomong doang di media-media. Masuk kan begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya kesungguhan kami, keseriusan kami bahwa Revalino pun tidak main-main dalam memperjuangkan anak tersebut. Kan begitu. Sampai ada titik terangnya nanti. Kenapa si Ravelino gembel ini tiba-tiba muncul gitu loh. Tiba-tiba muncul gitu loh. Buat apa? Orang bukan anaknya, jangan gila ya. Muka anak gue cantik. Ya, lihat kan tadi nggak ada dia-dianya sama sekali. Sementara Lisa Mariana terus bersafari mencari dukungan. Ya, belum lama ini Lisa Mariana membawa anaknya menyambangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan dan pengawasan atas kasusnya yang sedang berjalan, baik perdata maupun pidana. Kemunculan Lisa beserta anaknya yang masih balita mendapat sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Menurutnya, Lisa sengaja mengekspos anaknya ke media terkait perseteruannya dengan Ridwan Kamil. Apa yang dilakukan Lisa menurutnya paradoks. Sebagai seorang ibu, Lisa seharusnya menjadi pelindung utama bagi anaknya, namun Lisa seperti tidak peduli dan terus muncul ke tengah publik dan membicarakan masa lalunya yang gelap hingga mempunyai seorang anak. Lantas, apakah yang dilakukan Lisa dapat berdampak buruk bagi psikologis anaknya? Kalau ke Komnas Perempuan kan hal yang wajar. Kenapa? Karena kan gini loh, klien kami ini kan perempuan, orang yang lemah. Dengan perkaranya ini kan bakal banyak lagi tokoh-tokoh yang nggak jelas akan hadir. Dan saya juga bingung ngapain berburu satu burung pipit dengan banyak senjata gitu loh. Jadi ya perlu pelindungan, ketika klien kami berbicara perlu pelindungan kepada perempuan, ya kita wajib untuk melaporkan ke Komnas Perempuan supaya bisa nanti memberikan solusi yang baik ke depannya. Dan melindungi dan mengawasi semua perkara yang berjalan, maupun pidana ataupun perdata ke depannya. Itu salah kaprah. Komnas HAM dan perempuan itu tugasnya bukan untuk memantau peradilan. Memantau peradilan itu ya tugas dari Komisi Yudisial untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Kan begitu. Jadi kalau tujuannya mereka meminta Komnas HAM untuk memantau apa? Kan enggak kalau memantau peradilannya supaya peradilan itu jujur, adil. Emang nggak percaya dengan pengadilan? Kami saja percaya, kami yang tergugat. Mereka yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan, ya silahkan dibuktikan gitu. Sebenarnya tidak apa-apa ya, sebenarnya tidak apa-apa dia mengajak anaknya, karena itu Lisa mengadu kan, ya dia ada pengaduan kan ke Komnas Perempuan ya dengan membawa tanda kutip anaknya sebagai yang dianggap sebagai korban gitu ya, sebagai korban bahwa dia tidak diakuin ayahnya, taruhlah seperti itu misalnya ya. Tetapi jangan salah, harusnya dia itu tidak mengekspos gitu lah, artinya
ketemu dengan diam-diam, tapi yang nggak tahu ya teman-teman media kan ada aja ya cara untuk bisa mendapatkan informasi. Tetapi harusnya si Bu Lisanya ini bisa mengkeep banget gitu loh, gimana caranya dia melapor tetapi tidak harus tanda kutip mengekspos anaknya gitu loh. Kan bisa dilakukan itu gitu. Misalnya Komnas Perempuan bisa kok Komnas Perempuan yang hadir misalnya bisa kalau terjadi pengaduan dan Bu Lisa butuh perlindungan khususnya karena ada anak yang tanda kutip tadi menjadi korban, bisa dilakukan gitu loh. Nggak harus Bu Lisa datang kemudian saya mau ke Komnas Perempuan mau lapor gitu kan, nggak harus seperti itu gitu. Toh hasilnya juga akan sama gitu ya, tetap akan disupport oleh Komnas Perempuan ya dengan segala cara ya untuk bisa membantu bahwa kalau memang anak ini perlu mencari identitas atau mendapatkan identitas siapa ayah kandung yang sebenarnya, pasti Komnas Perempuan juga akan melakukan pendampingan gitu Mbak. Saya sejujurnya tidak terlalu banyak mengikuti ya kasus ini, tapi ini memprihatinkan buat kami di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia bahwa seharusnya Ibu Lisa sebagai seorang ibu dia harus bisa menjaga hati anaknya ya, karena kita tahu bahwa jejak digital itu kan nggak bisa hilang ya. Artinya memang anak itu masih kecil ya, sekitar 3 tahun setengah ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin secara psikologis dia belum terlalu kelihatan berdampak. Tapi ketika nanti dia dewasa, dia sudah tahu dan tadi dia jejak digital tidak bisa dihapus. Aduh, alangkah menyedihkan sekali, pasti akan berdampak secara psikis ya, atau paling tidak dia akan terpengaruh dengan pandangan negatif dari lingkungannya gitu. Itu yang paling nyata pasti akan kelihatan nanti ketika dia mulai dewasa. Dan yang saya agak lebih prihatin lagi adalah Bu Lisa ini kan ibu kandungnya gitu ya, yang seharusnya dia orang pertama yang harus menjaga hati anaknya untuk tidak mendapat dampak negatif atau mendapatkan trauma yang berkepanjangan gitu loh. Tetapi malah justru ibunya yang banyak mengungkap ya. Saya nggak tahu apa ini motifnya, tetapi ya saya berharap ke depan Ibu Lisa mulai berpikir ulang ya, ketika ini kan masih dalam proses sidang ya, ketika ribut-ribut seperti ini apakah harus diekspos ataukah harus diselesaikan secara diam-diam gitu ya, kan jauh lebih elegan kan, mereka bisa ngobrol berdiskusi kalau memang betul itu anaknya atau bukan. Itu ya kalau bisa antara orang tua lah, nggak usah melibatkan media atau mengekspos terlalu berlebihan. Kita memang tidak bisa pungkiri bahwa itu hak anak ya untuk mendapatkan identitas ya. Jadi dia harus tahu siapa ayah ibu kandungnya itu dalam dalam kehidupannya dia harus mendapatkan itu hak dia ya, dia mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang. Nah, tetapi itu tadi dampak psikologis yang dia alami ini kan jauh lebih parah gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu kasus bullying itu luar biasa loh Mbak, tingginya ya di mana-mana di seluruh Indonesia itu. Jadi pasti dia akan terdampak ya, dampak dari lingkungannya yaitu tadi dibullying paling tidak ya. Apalagi kalau teman-temannya ya mungkin tidak dari temannya ya, tapi temannya kan pasti diceritain ibunya, itu anaknya itu loh, inanya itu, misalnya seperti itu. Itu tidak tidak hanya dia, dan ini sudah ada beberapa kasus yang ditangani juga oleh LPAI di daerah ya, LPAI di daerah atau di provinsi lain yang juga mengalami hal yang sama gitu loh. Dan jadi dampaknya seperti apa terhadap tumbuh kembang anak itu juga luar biasa loh Mbak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.